Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Perang Badar Jilid 4. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kekalahan telak. Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai merebak di barisan orang-orang musyrik. Sudah cukup banyak korban yang jatuh karena serangan orang-orang muslim yang gencar. Pertempuran mulai mendekati masa akhir. Tidak sedikit orang-orang musyrik yang lebih suka lari dan mundur dari kancah pertempuran, sehingga hal ini semakin memudahkan orang-orang muslim untuk menawan dan menghabisi lawan. Maka lengkaplah sudah kekalahan orang-orang musyrik. Tatkala melihat tanda-tanda kebimbangan mulai menghantui barisannya, maka Abu Jahal berusaha bersikap tegar dan mengunggah semangat pasukannya. Dengan sisa-sisa kecongkakan dan keangkuhannya ia berseru, "Janganlah sekali-kali sikap Surakah yang pengecut di hadapan kalian membuat kalian menjadi kalah, karena sebenarnya ia terikat perjanjian dengan Muhammad. Janganlah sekali-kali terbunuhnya Utbah, Syaibah dan Al-Walid membuat kalian takut. Toh mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum dapat membelenggu mereka. Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kalian yang terbunuh, maka ambillah ia, agar kita bisa mengetahui keadaan yang menimpanya." Tetapi belum seberapa lama ucapan yang menunjukkan kecongkakan ini selesai ia ucapkan, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencar pasukan muslimin. Memang di sekitarnya masih tersisa beberapa orang musyrik yang terus menyabetkan pedang dan menghujamkan tombak. Tetapi semua itu tidak banyak berarti menghadapi gempuran orang-orang muslimin. Pada saat itulah sosok Abu Jahal sudah tampak jelas di hadapan orang-orang muslim. Ia berputar-putar menaiki kudanya, seakan-akan kematian sudah menunggunya dan sudah siap menyedot darahnya lewat tangan dua pemuda Ansar. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Tatkala aku sedang berada di tengah barisan pada perang Badar, aku menengok ke arah kiri dan kanan. Kulihat ada dua pemuda yang masih belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan keduanya saat itu. Salah seorang di antara mereka bertanya dan berbisik-bisik kepadaku, 'Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal.' 'Wahai keponakanku, apa yang hendak engkau lakukan terhadap dirinya?' tanyaku. Kudengar ia suka mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya. Lalu ia berkata lagi, 'Demi yang diriku ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya, maka tak kubiarkan ia lolos dari penglihatanku hingga siapakah di antara kami yang lebih dahulu mati.' Aku tertegun mendengar perkataannya. Lalu pemuda yang satunya lagi mencolekku dan bertanya seperti itu pula kepadaku. Ketika itu, aku menajamkan pandangan mencari-cari Abu Jahal yang sedang berputar-putar di tengah manusia. Setelah terlihat, aku berkata kepada mereka berdua, 'Apakah kalian tidak melihat? Itulah sasaran yang engkau tanyakan tersebut.'" Sahabat Pena Pencari Hikmah, dua pemuda itu pun langsung menyerang Abu Jahal secara serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Kemudian keduanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian berdua yang telah berhasil membunuhnya?" Masing-masing menjawab, "Akulah yang telah membunuhnya." "Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian?" tanya beliau. "Belum," jawab keduanya. Beliau memandang pedang milik mereka berdua, lalu bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan harta rampasan miliknya secara khusus kepada Mu'ad bin Amru al-Jamuh. Dua pemuda itu adalah Mu'ad bin Amru al-Jamuh dan Muawid bin Afra. Ibnu Ishaq menuturkan, Mu'ad bin Amru bin al-Jamuh berkata, "Aku mencari informasi dari orang-orang. Sementara saat itu Abu Jahal berada di dekat pohon yang rimbun, berbaur dengan orang-orang musyrik yang membawa tombak dan pedang yang memang bergerombol di sekitarnya untuk melindunginya. Orang-orang berkata, 'Abul Hakam tidak akan bisa lolos.' Tatkala aku dengar tentang dirinya, maka aku mempersiapkan diri lalu mendekati dirinya. Selagi jarak sudah memungkinkan, aku segera menyerangnya dan dapat menyabetnya hingga kakinya putus pada bagian betis. Namun kemudian anaknya, Ikrimah, menyerangku dan mengenai pundakku hingga tanganku putus dan bergelantungan karena kulitnya masih belum putus. Pertempuran yang terus berkecamuk membuatku tersingkir dari kancah pertempuran.
Setelah berhasil membunuh sekian banyak musuh pada hari ini, akhirnya aku agak mundur ke belakang. Karena sakit yang amat sangat, tanganku yang tertebas kuputus dan kubuang. Pada saat itu, Muawid bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabetnya hingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Setelah itu Muawid terus bertempur hingga terbunuh. Tatkala pertempuran sudah berhenti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Maka orang-orang berpencar untuk mencarinya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkannya dengan napas tinggal satu-satu. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya di leher Abu Jahal, memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya. Apakah Allah sudah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Tanya Abdullah bin Mas'ud. Dengan apa ia menghinakan diriku? Abu Jahal balik bertanya. Lalu ia bertanya lagi, apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Atau orang yang kalian bunuh itu justru lebih terhormat? Andaikan saja bukan seorang pembajak tanah yang telah membunuhku. Lalu ia bertanya, beritahukan kepadaku, siapakah yang berhasil menguasai daerah ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih menginjakkan kakinya di lehernya. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih menginjakkan kakinya di lehernya, aku sudah naik tangga yang sulit, wahai pengembala kambing. Sahabat pena pencari hikmah, memang selagi di Mekah dulu, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala kambing. Setelah dialog ini, Abdullah bin Mas'ud menarik kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah, Abu Jahal. Demi Allah yang tiada ilah selain ia. Beliau mengucapkannya 3 kali, lalu bersabda lagi, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, mengalahkan pasukan musuhnya. Pesona-pesona iman dalam peperangan. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم